Shalom saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita akan melanjut dalam kitab Wahyu. Kita baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudara, ini adalah akan terjadi satu peristiwa yang dinyatakan oleh Wahyu ini, saudara, bahwa akan ada satu pemusnahan, dan itu disebabkan oleh karena 4 malaikat, saudara, yang ditugaskan oleh Tuhan. Nah, saudara, tetapi sebelum pemusnahan itu terjadi, maka diminta untuk ditunda lebih dulu supaya bisa memeteraikan hamba-hamba Allah, saudara. Jadi ada yang dimeteraikan 2 kelompok. Satu adalah Israel, yang satu adalah bangsa kafir yang percaya kepada Tuhan dan mengikuti kriteria Tuhan, saudara. Ini pemeteraiannya. Tetapi kita akan melihat kalau misalnya malaikat itu dilepaskan, apa yang terjadi. Nah, saudara, kita lihat di dalam Wahyu pasal 9 ini, kalau malaikat itu dilepas, ayat 13 sampai 16. Lalu malaikat yang ke-6, ini sangkakala yang ke-6, saudara, meniup sangkakalanya. Jadi dilepasnya 4 malaikat itu pada saat ditiup sangkakala, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka 200 juta, saudara. Jadi kalau ini dilepas, maka terjadi perang dunia ketiga. Ini perang Harmagedon, saudara. Saudara, tetapi diminta untuk malaikat itu jangan dilepas dulu sampai selesai memeteraikan hamba-hamba Allah. Ya, dengan kumpulnya 200 juta tentara itu adanya di mendekati ujung dari Tuhan datang yang dilihat oleh seluruh mata manusia, saudara. Itulah sebabnya sebelum peristiwa itu terjadi, maka Tuhan memerintahkan untuk pending dulu, dan kemudian Tuhan memeteraikan hamba-hambanya. Yang pertama dari golongan Israel 144.000 saja, saudara. Di ayat 4 menyebut begini, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Yang mulai dari pertama adalah dari suku Yehuda 12.000, yang kemudian kedua suku Ruben, ketiga suku Gad, keempat Asyer, kelima Naftali, keenam Manasye, ketujuh Simeon, kedelapan Lewi, dan ke-9 Isakar, 10 Zebulon, ke-11 Yusuf, dan ke-12 Binyamin. Masing-masing suku 12.000, sehingga semuanya 144.000 saja. Ya, saudara, kalau meterai dari orang Yahudi itu memang dari Tuhan sendiri, tidak bisa digugat sama kita, saudara. Itu bagiannya Tuhan sendiri. 144.000 orang Yahudi akan dirapture, akan diselamatkan yang dimeterai oleh Tuhan. Selain itu ketinggalan atau ditinggal oleh Tuhan. Sedangkan untuk kita, meterainya adalah diungkapkan yang sudah kita baca tadi,
Satu, keluar dari kesusahan atau jiwanya berkeluh kesah seperti Lot, saudara ya. Kedua, membuat putih dalam darah anak domba Allah. Nah, saudara, jadi kehidupannya ini setelah percaya Yesus, lalu kemudian bertobat, dan darah anak domba Allah membuat putih pakaian kebenaran kita. Sebab pakaian ini, saudara ya, adalah pakaian kebenaran. Jadi kita, kehidupannya, perbuatan-perbuatan kita itu selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Kemudian yang ketiga, digembalakan oleh anak domba. Saudara, jadi orang-orang yang memang sebagai domba, karena meterainya adalah Tuhan mengenal siapa domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal dia, saudara. Ya, dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 menyebut begini, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Jadi dalam penggembalaan itu, saudara, adalah sarana kita mengenal Tuhan, yaitu firman-Nya, dan Tuhan mengenal kita. Saling kenal mengenal, saudara ya. Dan ayat 15, "Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Pengenalannya juga sama seperti Bapa dengan Yesus, saudara. Ini pengenalan dalam satu kekeluargaan antara Bapa dan anak, saudara ya. Jadi inilah kehidupan yang saling kenal mengenal, merupakan satu keluarga, dan Bapa dan anak itu ada hubungan yang erat, hubungan kekeluargaan, hubungan yang intim, saudara. Itulah yang Tuhan mau. Kalau memang domba-domba pengenalannya sedemikian rupa, Tuhan berkata, "Aku memberikan nyawaku bagi domba-domba." Jadi betul-betul domba-domba itu dipelihara oleh Tuhan, bahkan dia seolah-olah pasang badan buat domba-domba. Ada lagi ayat 16, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini." Itu maksudnya kita semua, saudara ya, yang bukan berasal dari Israel, yang disebut sama Tuhan. Pada saat itu dia menyampaikan bahwa domba-domba yang dimaksud adalah murid-muridnya. Tetapi nanti ada domba-domba lain, oleh karena murid-muridnya memberikan penginjilan, menyampaikan Injil, dan akhirnya kita diselamatkan, saudara. Kita masuk dalam bagiannya Tuhan, menjadi domba-domba Tuhan. Saudara perhatikan, domba-domba itu harus kutuntun juga. Itu kita dituntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus. Siapa gembala kita? Suara Yesus, suara firman, itulah gembala kita, saudara. Saudara, memang di dalam Wahyu bahwa digembalakan oleh domba. Saudara ya, menyebut bahwa ayat 17 Wahyu 7 ayat 17, "Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka." Saudara. Jadi gembala kita itu adalah anak domba. Itulah Yesus, pribadi Yesus, tapi penampilannya itu disampaikan sebagai anak domba. Gembala itu sebagai teladan, karena kita ngikut kemana saja anak domba itu pergi, saudara ya. Seperti halnya domba ikut gembala pergi, karena gembalanya ini anak domba. Perginya kemana anak domba ini? Memang ke penyembelihan, saudara ya. Anak domba untuk disembeli, karena anak domba ini punya ciri. Anak domba yang telah tersembeli itu menjadi sesuatu yang kuat, menjadi sesuatu yang hebat. Jadi artinya domba-domba yang Tuhan mau adalah rela kalau memang menderita, saudara. Tetapi kita lihat, kalau kita ngikut anak domba itu, saudara ya, secara jasmani kita mengalami penderitaan secara jasmani, saudara. Itu tidak mengapa. Sedangkan secara hal yang lain, khususnya secara jiwa dan rohani, ayat itu menyebut begini, "Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka, dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Jadi secara jasmani kita memang menderita. Apa penderitaannya? Ya, kita dihina, kita tidak mengancam orang yang menghina, atau tidak sakit hati, kita mengampuni, kita dicaci maki, kita tidak membalas. Itu penderitaan secara daging.
tetapi secara roh dan jiwa itu kita mendapat penghiburan dari Tuhan, saudara. Ya, dari mana kita mendapat penghiburan? Karena kita dituntut ke mata air kehidupan, dan kita dihapuskan air mata itu penghiburan yang limpah, saudara ya. Setiap orang sebenarnya akan mengalami proses penghinaan. Orang yang menghina juga dulunya dia juga dihina. Terus begitu siklus setiap manusia, saudara ya. Tidak pernah ada orang yang hidupnya normal-normal saja, tidak ada, saudara. Pasti punya pengalaman, entah di masa kecilnya, entah di masa apa gitu. Itulah hidup, saudara ya. Tetapi buat kita, hidup kita pada saat dihina dan kita tidak sakit hati, sebaliknya kita menerima penghiburan dari Tuhan yang limpah. Itulah akhirnya kita mampu menjalani semuanya itu. Jadi di sisi lain, penderitaan daging itu untuk membuat rohani kita semakin maju, untuk membuat rohani kita semakin dewasa, saudara ya. Ya, inilah yang Tuhan rindukan untuk setiap kita. Kemudian syarat yang keempat adalah melayani siang dan malam. Ya, ini adalah orang-orang yang sudah dewasa rohani. Sebab setiap orang yang melayani itu adalah orang-orang dewasa. Yang menjadi imam itu orang dewasa, saudara. Memang bicara mengenai dewasa ini bukan berkaitan dengan lamanya dia jadi Kristen, bukan berkaitan dengan lamanya usianya, saudara. Bukan, oh dia usianya sudah tua, sudah ubanan, sudah dewasa. Tapi belum tentu karakternya dewasa. Bisa saja karakternya seperti kanak-kanak, saudara. Tapi ada orang yang mungkin baru saja menjadi Kristen, tapi nggak taunya karakternya sudah dewasa. Bicara kedewasaan rohani ini tidak bisa dilihat dari usia lamanya orang ini Kristen atau dari usia umurnya, saudara. Kedewasaan ini ditunjukkan dari sikap hidup, dari bagaimana cara dia rela menderita, dari bagaimana cara dia bisa berkata-kata, ya baik tutur katanya, perasaannya, pikirannya, semuanya itu kok dewasa ya. Padahal dia baru saja menjadi orang Kristen loh. Nah itu saudara ya, puji nama Tuhan. Saudara, sama seperti halnya pada saat Tuhan bicara kepada Petrus tentang bagaimana seorang yang masih muda ini kaitannya dengan orang yang semaunya sendiri, semau gue, dengan orang yang sudah matang atau dewasa. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua atau lebih tepatnya matang dewasa, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Siapa itu orang lain? Roh Kudus menuntun kita kepada hal-hal yang tidak enak buat daging, tapi buat rohani enak. Tadi seperti tadi, dibawa kepada tempat pembantaian, dibawa tempat kepenyembelihan. Artinya saudara, kita siap rela menderita, dihina dan lain sebagainya. Buat rohani kita, itu sesuatu hal yang luar biasa. Karena akan dapat penghiburan dari Tuhan yang limpah-limpah, saudara ya. Nah, syarat yang terakhir adalah mereka ini semua memegang daun palem. Dalam bahasa Inggris, daun korma, saudara. Daun ini adalah salah satu daun yang dipakai untuk merayakan pondok daun-daunan. Imamat 23 ayat 40. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, itu palem atau korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Ayat 42. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, Israel ini setelah sampai di Kanaan, saudara, mereka punya rumah-rumah yang permanen, rumah-rumah yang diberkati oleh Tuhan, rumah-rumah yang bagus. Tetapi mereka harus merayakan, ada 3 perayaan, saudara, yang 2 sudah digenapi oleh Tuhan. Satu adalah perayaan Paskah. Ya, saudara ya, Paskah ini sudah digenapi pada saat domba Paskah, yaitu Yesus Kristus disalib dan menebus dosa manusia.
dan kita mendapat kesempatan karena kita percaya kepada Dia dan menerima Dia, ditebuslah dosa kita, diampuni kita dari segala dosa. Nah, peran yang kedua adalah peran Pantekosta, hari ke-50 yang sudah digenapi pada saat murid-murid ada di loteng Yerusalem. Saudara ya, itu sebagai hujan awal di mana Roh Kudus memenuhkan mereka sehingga mereka menjadi buah sulung dari Tuhan sebagai jiwa-jiwa yang pertama untuk mereka menginjil, saudara. Dan nanti pada hari terakhir ini ada hujan akhir, Pantekosta yang luar biasa terjadi 2 kali lipat, saudara. Kegerakan yang dahsyat. Dan kita sudah sedang menikmati ini, sedang menikmati sampai ke klimaksnya, saudara ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara dengar baik, bahwa ini sudah digenapi, saudara ya. Nah, yang ketiga, pondok daun-daunan. Nah, saudara, di mana mereka ini harus merayakan. Bagaimana perayaannya? Di mana mereka meninggalkan rumah-rumah permanen mereka. Mungkin di situ mereka sudah punya mobil, sudah punya segala macam. Lalu mereka tinggal di pondok-pondok dengan kehidupan yang sederhana, dengan apa adanya, saudara ya. Tinggal di pondok-pondok selama 7 hari. Tinggalkan semua kesibukan yang menyita waktu mereka, saudara. Baik kesibukan dalam berbisnis dan lain sebagainya. Lalu mereka tinggal di pondok-pondok, saudara ya. Keluarga demi keluarga. Untuk tinggal selama 7 hari lamanya. Nah, saudara, ini adalah hari raya pondok yang belum digenapi oleh Tuhan. Kapan digenapinya? Saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Karena pada saat Yesus datang kali yang kedua, kita tidak boleh terikat dengan apapun. Kita tinggalkan hal-hal yang permanen. Nah, ini diungkapkan oleh Paulus lewat suratannya dalam 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Ini seperti Paulus ini menyampaikan satu nubuatan, saudara. Ya, dia menyampaikan begitu saja. Padahal dari antara yang poin-poin sebelumnya bicaranya tentang perkawinan, tetapi tiba-tiba dia muncul sesuatu, saudara ya. Muncul sesuatu yang seolah-olah mendapat sesuatu dari Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Dia menyampaikan ribuan tahun yang lalu, tapi kok dia bilang waktu telah singkat? Ada apa gerangan? Nah, kalau ini waktu telah singkat ini betul-betul terjadi, maka inilah yang harus kita lakukan. Waktu telah singkat yang dimaksud itu adalah sebenarnya perayaan pondok daun-daunan. Karena seterusnya adalah jangan terikat kepada persoalan-persoalan duniawi. Nah, itulah perayaan pondok daun-daunan. Diulangi, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Itu karena waktu telah singkat. Kadang-kadang istri kita merongrong rohani kita. Kadang-kadang suami kita merongrong rohani kita. Jadi berlakulah seolah-olah tidak beristri atau tidak bersuami. Tidak mau dirongrong, tidak dipengaruhi oleh siapapun juga maksudnya. Tidak terikat dengan apapun juga. Apalagi dengan urusan-urusan keduniawian, saudara. Itu kita tinggalkan. Seolah-olah kita ada di rumah-rumah pondok-pondok daun, saudara ya. Sebab saat Tuhan datang waktu kita dirapture, memang betul-betul kita tidak terikat dengan keduniawian. Makanya kita bisa dirapture. Tapi kalau kita masih terikat, kita nggak bisa dirapture, saudara. Begitu naik, turun lagi. Karena ada ikatan, saudara ya. Itu sebagai gambaran saja. Jadi, saudara, mari kita siapkan diri. Waktunya memang sudah sangat singkat, saudara. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti memberikan kepada kita anugerahnya yang besar. Tapi mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita akan lihat, kita akan praktekkan apa yang Tuhan mau untuk hidup kita di hari-hari akhir ini. Sehingga semua bisa mengalami rapture, saudara. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan kemarin, waktu-waktu lalu, itu semua berguna. Kenapa? Karena kita di rapture. Seluruh korban kita, pelayanan kita,
segala sesuatu yang kita sudah persembahkan buat Tuhan semuanya menjadi berguna. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.